Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, Pak, di hari ketiga ya dari bulan Muharram ini. Ya. 3 apa keempat? Berapa ini, Pak? Kita diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu, melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqh Sunnah ya. Masih kita membahas tentang sholat Jumat ya Pak. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sekarang kita masih melihat Pak pendalilannya, beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya sholat Jumat ya. Wajibnya sholat Jumat. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Pak ya, berkomentar tentang orang-orang yang tidak ikut Jumatan. Tidak ikut Jumatan, apa kata Rasulullah? Laqad hamamtu, ya aku berkeinginan, Pak. Jadi ada keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amura bihatabin, an amura rajulan, untuk memerintahkan seseorang menjadi imam, Pak ya. Jadi imamnya orang lain, kemudian Rasulullah pergi meninggalkan jamaah sebentar. Yusalli bin nasi, imam tadi memimpin orang untuk sholat. Summa uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang enggak ikut Jumatan. Ya, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim ya Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkeinginan untuk memerintahkan seseorang menggantikan beliau ya, menjadi imam, kemudian dibakar rumah-rumah mereka. Terima kasih Pak. Jadi uharriqu alaihim buyutahum, aku bakar rumah-rumah mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim ya. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala a'wadi mimbarihi. Jadi beliau bersabda di tiang-tiang mimbarnya. Jadi Rasulullah bersabda di mimbar beliau. Apa yang beliau katakan? La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul juma'at ya. Hendaklah orang-orang yang terbiasa meninggalkan Jumat itu meninggalkan perbuatan buruk mereka. Jadi layan tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Jadi hendaklah orang-orang yang terbiasa meninggalkan Jumat, hendaklah mereka meninggalkan perbuatan buruk mereka itu. Au la yakhtimanna ala qulubihim, atau Allah akan kasih cap di hati mereka Pak. Kemudian la yakunanna minal ghafilin, kemudian Allah tetapkan dia bagian dari orang-orang yang ghafilin.
Ghafilin itu artinya lalai ya Pak. Kita kan bisa datang ke masjid itu kan karena hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terbiasa meninggalkan Jumat itu dikhawatirkan yang lainnya dilalaikan lagi Pak ya. Jangankan nih 5 waktu Jumatan aja nggak datang. Sama kayak orang misalnya, kayak Jumat kan wajib ya, berbeda mungkin dengan hari raya itu kan nggak sampai dicap, karena hari raya kan sunnah hukumnya Pak. Nggak sholat hari raya pun kita nggak apa-apa, tapi kalau Jumatan hukumnya wajib. Tapi terbiasa meninggalkan itu Allah cap ya Pak. Nikmat paling besar kita ini nikmat hidayah Pak. Jadi kalau udah dicap itu musibah besar udah itu, musibah besar. Kena stempel orang lalai gitu di hatinya, itu nggak ngaruh sedikit pun Pak. Azan berkumandang dekat telinganya itu nggak akan ngaruh kalau orang udah kena cap itu, ya. Nggak akan berpengaruh. Kemudian hadis berikutnya Pak, dari Abu Al-Ja'ad Ad-Dimbri, ya, walahu suhbah, dia memiliki persahabatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man taraka salasa juma'in, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan, dengan sengaja, toba Allahu ala qalbihi, maka Allah cap hatinya itu. Allah cap itu dijadikan orang-orang yang ghafil Pak ya. Ghafilin artinya orang-orang yang tidak sama sekali, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Pak ya. Itu dianggap sebagai dicap ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mengingkari itu bisa menyebabkan kekufuran. Kalau tahawunan, malas-malasan, itu Allah cap hati. Ya, sebagai orang-orang yang lalai. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya Pak. Man tajib alaihi wa man la tajibu alaihi. Siapa yang wajib Jumatan dan siapa yang tidak wajib Jumatan. Jadi ada orang yang wajib Jumatan, ada yang enggak. Yang wajib Jumatan Pak, yang pertama itu adalah al-muslim. Jadi kalau enggak muslim, kalau non-muslim berarti enggak, yang jelas enggak boleh Jumatan ya Pak. Enggak usah Jumatan gitu. Al-hur itu artinya merdeka, artinya kalau statusnya budak ya enggak usah Jumatan. Al-aqil, berakal, berarti kalau enggak berakal ya enggak usah Jumatan. Orang gila dan sejenisnya, atau yang dalam kondisi tidak berakal, sadar. Kemudian al-baligh artinya adalah orang yang sudah balik, artinya anak-anak yang belum usia balik Pak, laki-laki yang belum bermimpi atau belum sampai usia 15 atau belum imbat artinya tumbuh ininya ya, saat rambut kemaluannya itu ya, tanda dia sudah remaja, balik, itu berarti belum kewajiban ya. Wal mukim, orang yang mukim artinya musafir enggak ada kewajiban Pak ya. Jadi musafir ada keringanan memang untuk tidak Jumatan. Kemudian al-qadir ala sa'i ilaiha, kemudian dia mampu berjalan ke tempat, berjalan melangkah mendatangi tempat Jumatan. Kemudian enggak ada uzur-uzur yang memungkinkannya untuk tidak ikut Jumatan. Jadi syaratnya Bapak, pertama muslim dahulu, yang kedua hur, merdeka, akil, baligh, kemudian mukim, kalau musafir ada keringanan ya Pak ya untuk tidak Jumatan. Kemudian al-qadir ala sa'i ilaiha, bisa berjalan ke situ, enggak ada halangan, baik halangan dari dirinya sendiri maupun halangan dalam perjalanan Pak. Misalnya ada peperangan gitu Pak ya, perang misalnya. Enggak mungkin saya keluar dari rumah, berarti ada uzur untuk tidak Jumatan. Nah, peluru di mana-mana misalnya, itu kan kondisi perang misalnya, atau banjir atau apa misalnya Pak, cuaca ekstrim misalnya, atau pas kemarin pas Covid itu kan kondisinya termasuk menakutkan itu ya. Nah itu dia boleh, itu uzur-uzur yang memungkinkan ya Pak, itu kan nggak bisa kita berangkat itu. Apa saja Pak? Kemudian siapa yang tidak wajib? Yang tidak wajib yang pertama itu adalah al-mar'ah, perempuan nggak wajib tapi boleh ya Pak ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Nanti akan ada penjelasan ya. Para perempuan di zaman Nabi ya ikut juga. Cuman kan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hukumnya wajib gitu ya. Yang perempuan hukumnya nggak wajib tapi boleh ikut, boleh ya, boleh aja. Mereka pengen dapatkan pengajaran dari Nabi Pak. Waktu itu mereka ikut pengen dapat khutbahnya Nabi, ilmu dari Nabi, ikut Jumatan.
Kemudian yang berikutnya nggak wajib tuh anak kecil, Pak. Anak kecil. Ini disepakati oleh para ulama. Jadi yang belum balik anak kecil nggak ada kewajiban untuk Jumatan. Kemudian yang nggak wajib lagi yang ketiga, Pak, al-maridhu alladhi yashukku alaihi dhahabu ilal jumu'ati, orang sakit yang nggak mampu berangkat Jumatan, Pak. Orang sakit yang nggak bisa, yang tidak kesusahan untuk berangkat Jumatan. Au yakhafu ziyadatal marad au but'ahu wa ta'khirahu, atau dia khawatir kalau berangkat Jumatan sakitnya bertambah parah, ya Pak, atau sembuhnya semakin lama, ya Pak. Nah, itu berdasarkan ini ya Pak ya. Jadi bukan ini berdasarkan rekomendasi dokter atau apa, pengalaman ya Pak ya. Pengalaman yang memang terbukti di situ, kalau seandainya dia berangkat itu penyakitnya semakin parah ya Pak ya. Itu dia memungkinkan untuk takhalluf di situ. Jadi orang sakit yang nggak memungkinkan, kesulitan berangkat ke masjid, dia habis kecelakaan kakinya patah mungkin Pak ya, nggak mungkin ya pakai tongkat ini juga nggak mungkin, itu berarti uzur. Atau dia ketakutan, takut khawatir, sebenarnya bukan takut khawatir bertambah parah penyakitnya atau semakin lama sembuhnya. Wa yulhaq bihi man yaqumu bi tamridhihi, masuk ke dalam hal itu orang yang merawatnya, Pak. Saya ngerawat orang sakit, ditinggalin sendiri nggak mungkin, Pak. Ditinggalkan sendiri nggak mungkin. Maka saya juga termasuk orang yang beruzur untuk menemani orang yang sakit itu. Ya, karena ada maslahahnya Pak ya, ada kepentingan di situ ya. Ada hajat yang membutuhkan dia melakukan hal tersebut. Idza kana la yumkin al istighna'u anhu. Kalau enggak mungkin mah berlepas dari itu. Diriwayatkan dari Tariq Pak, Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, ya. Jumat itu, sholat Jumat itu wajib, ya, wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, dalam berjamaah, ya. Jadi Jumatan itu wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah illa arba'ah, kecuali 4 orang. 4 orang yang enggak ada kewajiban itu, Pak. Pertama, abdun mamluk, ya, budak. Tadi udah kita jelaskan, karena syarat untuk Jumatan itu adalah al-hur. Al-hur artinya adalah merdeka. Jadi budak itu enggak ada kewajiban. Aw imra'atun, ya, perempuan juga enggak ada kewajiban untuk Jumatan. Aw sabiyun, anak kecil karena belum balik. Aw maridun, atau orang yang sakit tadi Pak, yang sakit yang enggak memungkinkan untuk berangkat, dan termasuk di situ orang yang merawatnya jika lo enggak mungkin ditinggalkan. Jadi enggak ada yang lain merawat kecuali dia. Imam Nawawi mengatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi banyak yang mensahihkan kalau kata Hafiz Ibnu Hajar. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga ya, yang pertama perempuan, anak kecil, yang ketiga orang sakit ya. Sakit kesulitan berangkat, atau sakitnya akan, kalau dia berangkat sakitnya semakin parah, sembuhnya semakin lama. Itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan rekomendasi dari dokter muslim terpercaya. Jadi jangan karena mungkin sedikit aja kita enggak berangkat ya, jangan Pak. Jadi tetap berdasarkan pengalaman yang memang begitu, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan rekomendasi dari dokter muslim terpercaya. Yang ketiga, 4 ya. Musafir Pak. Musafir tadi udah kita jelaskan ya. Wa in kana nazilan waqta iqamatiha, walaupun dia bisa singgah. Pak ya, ketika dia singgah itu enggak ada kewajiban juga kalau seandainya statusnya musafir ya. Enggak ada kewajiban, itu enggak berlaku. Kewajibannya enggak. Tapi kalau mau Jumatan boleh, nanti akan ada penjelasannya gitu ya. Tapi dia wajib enggak? Dia enggak. Dia ada keringanan untuk tidak Jumatan. Ya. Ini pandangan sebagian besar ulama Pak, enggak ada Jumatan bagi dirinya karena Nabi itu pernah melakukan safar, kemudian beliau enggak Jumatan, malah beliau itu menjamak zuhur dan asar jamak takdim ya. Jadi zuhur langsung dijamak dengan asar. Jadi beliau enggak Jumatan sama sekali. Makanya akan timbul masalah lainnya nanti, biasanya dipertanyakan orang itu, kalau saya Jumatan mau jamak gimana kan gitu. Pada dasarnya untuk orang yang musafir enggak ada
Jumatan memang bukan nggak ada, diizinkan untuk mendapatkan keringanan. Tapi kalau seandainya dia Jumatan juga, ya silakan dikerjakan Jumatan 2 rakaat itu. Kalau mau langsung menjamak atau mengkosor ya tinggal langsung berdiri habis Jumatan itu ya Pak ya. Itu memungkinkan itu. Dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung berdiri, setelah itu langsung di kosor ya asarnya, nyambung gitu. Tapi pada dasarnya orang yang dalam perjalanan memang mendapatkan keringanan untuk tidak Jumat, walaupun dia singgah ya Pak ya. Walaupun dia bisa singgah, kan keringanan Pak. Bisa diambil ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam Pak, al-madinu al-mu'sir alladhi yakhaful habs. Orang berhutang kesulitan membayar yang takut di penjara ya Pak ya. Jadi hakim menetapkan dia harus dipenjara, hutang harus ini, kemudian dia ketakutan ya Pak ya. Itu malah dikasih keringanan itu ya. Nah, dia udah pailit, dikejar-kejar, bersembunyi, ya. Walaupun sebenarnya dia seharusnya membayar hutang itu, ya. Al-mukhtafi minal hakimil zalim juga, orang yang bersembunyi dari hakim pemimpin yang zalim ngejar-ngejar dia, Pak. Dia tukang protes pemerintah, ya. Oposisi, gitu. Nah, kemudian dia lari, Pak, juga. Nah, itu memungkinkan juga. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man sami'an nida, siapa yang mendengar azan falam yujibhu, kemudian enggak menjawab azan itu, ya, tidak mendatangi azannya, maksudnya salat, fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali ada uzurnya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa uzurnya? Kata Rasulullah, khaufun au maradun. Khaufun ketakutan, au marad, ya, atau sakit. Ketakutan yang termasuk di situ ketakutan dikejar dari pemimpin yang zalim, Pak ya. Termasuk ketakutan itu yang menyebabkan beberapa sapam kan kadang-kadang ini Pak ya. Sapam enggak Jumatan ya, digilirkan itu juga dalilnya ya ketakutan itu. Menjaga keamanan dari orang-orang yang Jumatan, ya. Sendal hilang, motor hilang, biar enggak ada yang hilang Pak ya. Sapam harus berjaga kan, biasanya di shift-shift Pak ya. Dalilnya itu. Dalilnya apa? Khaufun au ya maradun, ketakutan, kekhawatiran Pak, itu diizinkan untuk tidak Jumatan. Masuk tadi Pak ya, perawat tadi itu. Kalau ada orang sakit, dia nggak bisa Jumatan dan harus ada yang merawat, nggak ada yang lain kecuali dia yang harus merawat itu, berarti dia mendapatkan uzur untuk tidak Jumatan. Ya, karena hajat Pak ya. Kemudian Pak, kullu ma'zurin murakhasin lahu fitarkil jamaah, semua uzur yang dikasihkan keringanan kepadanya untuk meninggalkan jamaah, seperti hujan, ya, dingin, panas sekali, itu kan hal-hal yang diizinkan untuk tidak berjamaah ya. Maka dia juga berlaku dalam kondisi Jumatan. Itu pernah kita bahas di bagian sebelumnya. Kemudian waman shalla, nah ini yang tadi kita katakan, siapa yang shalla minhumul jumu'ah, siapa yang sholat Jumat di antara mereka, misalnya musafir dia Jumatan padahal dapat keringanan, tadi udah kita bilang misalnya, atau orang yang misalnya Pak yang sakit, dia kesusahan tapi dia tetap mau datang, saya mau datang ke masjid gitu. Nah, kemudian dia datang padahal dapat keringanan, maka shahhat minhu, maka Jumatannya tetap dianggap sah ya Pak. Jumatannya dianggap sah. Kemudian saqatat anhu faridatuz zuhri, kemudian gugur darinya kewajiban salat zuhur. Ya, jadi tetap sah Jumatannya dan gugur zuhurnya. Dan dahulu para wanita, wa kanatin nisa'u, dahulu para wanita itu tahdur al masjid, datang ke masjid pada masa Rasulullah SAW, wa tusolli ma'ahul jumu'ah, dan sholat Jumat bersama Nabi. Itu tadi kita pernah bilang Pak. Jadi perempuan datang. Kenapa mereka datang? Pengen dengarkan ini pelajaran dari Nabi gitu Pak. Jadi para wanita itu datang, tapi mereka kan nggak wajib ya, beda dengan laki-laki. Kemudian masalah sekarang waktunya Pak. Kapan waktu Jumat? Ini ada 2 pandangan di sini Pak. Waktu Jumat. Pertama, jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwasanya waktu Jumat itu adalah waktu zuhur. Zuhur itu ya waktu Jumat itu kan yang mayoritas berlaku di kita.
Ya, dunia Islam rata-rata begitu. Tapi akan ada pandangan lainnya Pak ya. Ada dua pandangan di situ. Dalil mereka apa Pak? Riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata, beliau mengerjakan salat Jumat idza malatis syamsu, kalau matahari sudah tergelincir. Jadi kalau matahari sudah tergelincir, kan tengah-tengah itu kan terlarang waktunya Pak, tergelincir baru masuk waktu salat. Nah, mereka mengerjakan waktu itu kalau sudah tergelincir. Artinya sudah masuk waktu zuhur, Pak ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, bahwasanya Salamah bin Al-Aqwa berkata, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata." Dahulu kami mengerjakan salat bersama Rasulullah Jumatan idza zalatis syamsu, kalau matahari sudah tergelincir. Summa narji', kemudian kami pulang ke rumah, natatabba al-fai', kami berjalan mencari-cari bagian yang teduh, Pak. Karena panas, cari yang teduh. Bukhari mengatakan bahwasanya waktu sholat Jumatan itu jikalau matahari sudah tergelincir, artinya masuk waktu zuhur. Nah, ini pandangan dari Ibnu Umar, Ali, Nu'man bin Bashir, Umar ibnul Khattab, Umar bin Haris ya radhiyallahu anhum. Bahkan Syafi'i mengatakan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para imam, para khalifah setelahnya itu sholat Jumat setelah tergelincirnya matahari, masuk waktu zawal. Pandangan kedua itu Pak, itu ada pandangan dari mazhab Hambali ya, Hanabilah, mazhab Hambali. Kemudian Ishaq bin Rahawai bahwasanya anna waqtal jumu'ati, bahwasanya waktu Jumat itu min awali waktu sholatil Aidi, dimulai dari awal waktu sholat hari raya. Berarti kapan Pak? Waktu syuruk gitu ya. Syuruk. Ya. Sampai ila akhiri waktu zuhur, sampai selesainya waktu zuhur. Ya, artinya orang kayak sholat Jumat itu berdasarkan pandangan dari mazhab Hambali dan Ishaq bin Rahawai itu Pak ya, itu dimulai ya sejak syuruk itu udah bisa Jumatan itu ya, sampai nanti selesainya waktu zuhur. Pandangan kedua, ada dua pandangan. Apa dalil mereka Pak? Ada dalil mereka itu Pak, cuman dalilnya nanti dibantah sama jumhur ya, kemudian satunya dilemahkan. Cuma mereka memiliki dalil juga, tapi dalilnya nggak kuat ya karena sudah dibantah di sini. Tapi ada itu Pak, kalau dalam kitab-kitab fikih akan kita dapati pandangan itu. Riwayat Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i dari Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, summa nadhhab ila jimalina, kemudian kami mendatangi onta-onta kami, hina tazulus syamsu, ketika matahari sudah tergelincir. Jadi beliau Jabir bin Abdullah dengan Rasulullah itu sholat Jumat, selesai Jumat itu onta-ontanya didatangi Pak ya. Selesai Jumat kan berarti mendatangi onta-ontanya, kemudian mengistirahatkannya ketika matahari baru tergelincir. Artinya masuk waktu zuhur ya mereka sudah istirahat gitu. Berarti kan sudah selesai Jumatannya. Sudah selesai Jumatannya, zahirnya begitu. Nah, zahirnya begitu. Fi hadza tasrihun, ini jelas ya. Bi annahum salluha qabla zawali syamsi. Mereka mengerjakan salat sebelum matahari tergelincir. Dalil mereka ini nanti dibantah dalil ini Pak. Mereka membantahnya dari sisi pemaknaan jumhur ulama, tapi dalilnya sahih ini Pak. Dan bantahannya juga kurang tepat sebenarnya, tapi mereka dibantah sama jumhur nanti. Kemudian yang kedua dalil mereka itu hadis dari Abdullah bin Saidan As-Silmi radhiyallahu anhu berkata, syahidtul jumu'ata, aku menyaksikan ikut Jumat ma'a Abi Bakrin, bersama Abu Bakar, fakanat khutbatuhu wa salatuhu qabla nisfin nahar. Khutbahnya Abu Bakar dan salat Jumatnya itu sebelum masuk pertengahan hari. Jadi belum sampai matahari belum masuk zuhur berarti Pak. Itu sudah khutbah salat. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Saidan As-Silmi. Summa syahidtuha ma'a Umar, aku juga
salat Jumat bersama Umar, ya. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu ila an aqula intasafan nahar. Ya. Bersama Umar salatnya dan khutbahnya ketika matahari berada di tengah langit. Intasaf. Kemudian summa syahid tuha ma'a Utsman. Kemudian aku juga ikut bersama Utsman. Fakanat salatuhu wa khutbatuhu ila an aqula zawalan nahari. Ya. Kemudian salatnya dan khutbahnya ketika matahari sudah tergelincir. Ya, Pak. Fama ra'aitu ahadan abadzalika wala unkiru wala angkaru. Aku tidak melihat seorang pun yang mencaci hal itu atau mengomentari hal itu dan memungkirinya. Jadi kalau berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid As-Silmi, Pak, dia sholat bersama Abu Bakar, itu khutbah dan sholatnya sebelum matahari di tengah langit itu. Ketika sama Umar, itu khutbahnya dan sholatnya ketika matahari di tengah langit. Kan belum masuk waktu zuhur berarti. Ketika di Utsman, khutbah dan sholatnya ketika matahari sudah tergelincir. Artinya sudah masuk waktu zuhur, Pak, ya. Nah, itu dalil mereka. Diriwayatkan oleh Daruqutni, Imam Ahmad juga meriwayatkan ya, dari riwayat anaknya Abdullah Wattahjabihi, ya, dan dijadikan hujah baginya. Jumhur berpandangan, Pak, dijawab sama jumhur bahwasanya hadis Jabir tadi yang menceritakan dia sholat bersama Rasulullah, kemudian mereka mendatangi onta-ontanya, kemudian mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir. Kata jumhur, itu menunjukkan itu bukan berarti sholatnya sebelum waktunya, sebelum zuhur kata mereka itu, tapi mereka sholatnya sudah masuk waktu zuhur itu sendiri, tapi disegerakan. Jadi ketika selesai itu matahari masih baru masih baru tergelincir, ya, Pak. Masih baru tergelincir dari tengah langit itu. Ya itu takwil mereka, takwil namanya alasan mereka, gitu ya. Cuman kan takwil itu tetap harus butuh dalil sebenarnya, Pak. Makanya kenapa khilafnya masih ada sampai sekarang, karena belum ketemu dalil yang kokoh untuk menolak itu, gitu ya. Walaupun itu cuma pandangan segelintir dari ulama, seperti dalam mazhab Hambali dan mazhab Ishaq bin Rahawai, gitu ya. Cuman yang kalau zahirnya nggak begitu, ya. Zahirnya nggak begitu. Walaupun penakwilan dari jumhur itu menunjukkan Nabi bersegera sholatnya, tapi kan juga nggak bisa, karena mereka istirahat itu ketika matahari baru tergelincir, otomatis kan sholatnya nggak mungkin secepat kilat, ya, Pak, ya. Nggak mungkin secepat kilat. Kemudian kalau yang dalil dari Abdullah bin Saidan, itu dia dhaif, itu memang diakui sebagai dhaif, gitu ya. Dhaif periwayatannya. Bahkan Hafiz Ibnu Hajar mengatakan tabi'i kabir, ya, tabi'in, pembesar tabi'in, hanya saja tidak dikenal sebagai seseorang yang bagus adalahnya, ya, kurang terpercaya di situ, ya. Bahkan sebagian mengatakan majhul. Oke, dalil kedua nggak ditolak, tapi dalil pertama tetap itu, Pak, ya, karena dia sahih di situ. Takwilnya kurang kuat di situ, ya. Tapi jumhur ulama berpandangan memang, ya, kalau kita lihat jumhur ulama itu dalil yang paling banyak di situ menjelaskan bahwasanya waktunya adalah waktu zuhur, Pak. Itu menjadi pegangan kita lah, kita kerjakan itu, ya. Jadi kapan kita sholat Jumat, mulainya ya ketika masuk waktu zuhur, ya, jangan disegerakan, ya, Pak, ya. Walaupun ada sebagian yang berpandangan seperti itu. Salah satunya tadi dalam mazhab Hambali dan Ishaq bin Rahawai, ya. Nah, itu secara zahirnya itu menunjukkan memang sebelum zawal itu, Pak. Dan takwilnya kurang tepat, ya. Bantahan takwilnya itu kurang tepat dari jumhur, gitu ya. Sehingga dalil itu tetap ada, gitu ya. Tetap membutuhkan takwil yang lebih tegas dalam hal tersebut. Allahu a'lam bishawab masalah tersebut, Pak. Jadi intinya kita berpegang dengan pandangan jumhur ulama, jumhur fuqaha, bahwasanya waktunya adalah ketika zuhur. Ya. Artinya dimulainya sholat atau khotib masuk naik mimbar? Ya. Ya, masuk zuhur itu ya ketika khatib naik mimbar. Itu kan terhitung sudah Jumatan, ya, Pak, ya. Bagian dari Jumatan itu sendiri. Bukan sholatnya. Sholat itu bisa setelahnya. Karena dihitung masuknya itu adalah ketika khatib naik, itu adalah dihitung sebagai bagian dari Jumatan, Pak, ya. Kewajiban dari Jumatan. Kemudian berikutnya, Pak, al-adad
alladzi tanaqid bihil jumu'ah, tentang jumlah berapa orang sih bisa Jumatan itu gitu. Berapa orang masalah Jumatan tersebut. Oh, masalah ini nih masalah yang memang banyak khilafnya di kalangan para ulama ya Pak. Cuman khilafnya itu tidak ada satupun yang tegak di atas berdalil gitu ya. Khilafnya itu sampai 15 mazhab ya Pak. Berpandangan dalam hal itu ya. Dan pandangan yang paling kuat balik kepada keumuman dalil bahwasanya sholat jamaah, karena Jumat itu kan sama kayak jamaah ya. Dia bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, karena nanti sebagiannya ada yang mengatakan batas minimalnya tadi berapa ya, macam-macam Pak ya. Ada yang mengatakan itu 15 pandangannya itu Pak. Ada yang mengatakan 3 bersama imam, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, 20, 30, 40, 50, 70. Ya, ada yang mengatakan pokoknya banyak, enggak mau berapapun pokoknya banyak gitu. Itu 15 mazhabnya di situ, tapi satu pun enggak ada yang tegak di atas pendalilan. Sehingga apa? Balik kepada keumuman Jumatan itu bisa ditegakkan walaupun cuma 2 orang Pak ya. Satu makmum, satu imam, satu dia langsung imam langsung jadi khotib gitu ya. Kalau memang cuma ada orangnya segitu ya. Nah, itu kan jarang ya. Ya kecuali kita dalam kondisi tertentu tinggal 2 orang itu Pak ya. Tapi memang secara ini enggak ada. Makanya mazhabnya banyak Pak. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, nanti akan ada pembahasannya Pak. Tapi jangan sampai ini di kamar berdua ya Pak ya. Jumatan berdua di kamar gitu ya. Nah, itu pandangan para ulama Pak. Jadi nggak ada di sini dikatakan yang bisa. Al-Hafiz Ibnu Hajar itu mengatakan dalam Fathul Bari itu, warra'ir rajih, pandangan yang rajih, annaha tasihu bi isnain fa aksar. Cukup dengan 2 dan lebih itu, ya itu kan syarat jamaah ya. Jamaah kan minimal 2. Kalau satu kan nggak bisa jamaah ya Pak ya. Ya, kalau satu orang kan nggak perlu bilang sausufu fakum itu. Sendirian sausufu fakum ke belakang gitu ya. Sausufu fakum fa inna taswiyatas sufu, sendirian kok pakai sausufu fakum juga. Nah, sendirian nih. Kalau 2 orang baru bisa sausufu fakum. Belum juga bisa ya kan 2 orang. Tapi syarat ini kan jamaah 2 ya Pak ya, 2 orang. Sama kayak Jumat. Itu pandangan rajih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mendasarkan dalil ya. Rasulullah SAW mengatakan al-isnani fama fauqahuma jama'atun. 2 orang dan lebih daripada itu dianggap sebagai jamaah. Imam Syaukani mengatakan ya, dikatakan seluruh sholat itu ya sudah berjamaah ya, dengan ijma' dengan cara seperti itu ya. Itu Pak ya. Jadi tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan masalah tersebut. Bahkan Imam Suyuti mengatakan lam yasbut bi syai'in minal ahadis ta'yid adadin makhsus ya. Tidak ada yang sabit ya, yang sahih dalam hadis-hadis itu mengenai ta'yin, menentukan jumlah khusus dari orang-orang yang Jumatan. Ini juga pandangan dari Tabari, Daud An-Nakh'i dan Ibnu Hazm. Karena kalau dilihat perbedaannya terlalu banyak Pak. 15 mazhab di situ. Dan semuanya rata-rata cuma berpegang dengan keumuman dalil. Ya. Secara khusus nggak ada yang menjelaskan masalah tersebut. Makanya balik kepada keumuman dalil secara umum dalam berjamaah. Karena Jumatan itu ya jamaah juga pada hakikatnya. 2 atau lebih daripada itu. Kemudian makanul jumu'ah ya. Tempat untuk berjumatan ya, tempat jumatan ya. Apakah tempat jumatan itu Pak ya? Al jumu'atu yasihhu ada'uha ya, Jumat itu sah dilakukan fil Misr, di kota, wal qaryah, di desa, di dusun, wal masjid, di masjid, wa abniyati ya, wa abniyatil balad ya, di apa namanya, di bangunan-bangunan negeri, wal fadha at-tabi' laha, kemudian halaman yang ngikut ke bangunan itu. Ya ini bangunannya, lapangannya ngikut ke bangunan itu ya. Jadi enggak di lapangan itu. Ngikut ke bangunan itu ya. Kemudian kama yasihu ada'uha fi aksar min maudhi'in, sebagaimana bisa dilakukan di lebih dari satu tempat ya. Ya. Walaupun sebenarnya tujuan dari Jumat dan Jumatan itu kan untuk memperbanyak orang ya Pak ya. Jadi jangan, walaupun begitu ya jangan sholatnya 10-10 ya. 10 sini 10 sana, itu kan malah memperpecah sebenarnya Pak. Karena tujuan dari jamaah dan Jumatan itu sebenarnya untuk kita memperbanyak ya. Syiarnya syiar persatuan di situ Pak ya. Syiar persatuan.
Tapi secara hukum kan bedakan hukum dengan ini Pak ya. Kita berbicara dengan ketakwaan atau warok ya atau hal-hal terbaik. Kalau kita ngambil hukum itu yang paling minimalis Pak ya. Hukum paling minimalis dalam fikih itu Jumatan bisa dilakukan di kampung, di kota, di masjid, bangunan-bangunan atau masuk di situ halaman yang terkait dengan bangunan itu, yang terkait dengan bangunan tersebut. Sebagaimana boleh dilakukan lebih di satu tempat selama itu dibutuhkan ya Pak ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menulis kepada ahlul Yaman anjammi'u haitsuma kuntum ya, agar mereka Jumatan dimanapun berada. Ibnu Abbas mengatakan Jumatan pertama inna awwala jum'atin jummi'at fil Islam ba'da jumu'atin ya. Jumat pertama yang dikerjakan di dalam Islam setelah Jumatan yang dikerjakan di Masjid Rasulullah di Madinah ya. Di masjidnya Nabi di Madinah itu adalah Jumatan yang dilakukan di Hawasi. Jawasi itu adalah sebuah kampung di Bahrain Pak. Jadi Jumatan pertama yang dilakukan selain dari Jumatan di Masjid Nabi ketika itu adalah dilakukan di daerah Bahrain. Itu dipimpin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Abu Daud. Kemudian diriwayatkan juga oleh Lais bin Sa'ad bahwasanya penduduk Mesir dan kampung-kampung sekitarnya mereka berkumpul di masa Umar Utsman ya, kemudian memerintahkan berdasarkan perintah keduanya ya, kemudian sejumlah sahabat juga melakukan Jumatan ya. Intinya nggak ada masalah di lebih daripada satu tempat kalau itu memang dibutuhkan Pak ya. Jadi nggak selalu harus bisa di masjid ya, bisa di bangunan Pak ya. Kampung, di kota, semua bisa dikerjakan selama itu memang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya Pak mengenai syaratnya. Tadi sudah dijelaskan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Dia adalah laki-laki, muslim, merdeka, sehat, kemudian mukim, kemudian nggak ada uzur yang menghalanginya untuk Jumatan. Sehingga apa Pak? Sehingga syarat-syarat selain itu bukan syarat yang disepakati oleh para ulama. Ya, termasuk masalah tempat itu kan enggak ini. Jadi syaratnya cuma muslim ya. Kemudian dia itu adalah laki-laki ya. Muslim laki-laki, kemudian merdeka, sehat, ya, mukim dan tidak ada uzur yang menghalanginya terkait dengan hal itu. Ya. Sedangkan syarat-syarat lainnya yang dibuat oleh para ahli fikih itu falaisa lahu aslun yarji'u ilaihi wala mustanad ya'ulu alaihi. Enggak ada dasar yang menjadi rujukan, kemudian enggak ada sandaran yang juga bisa dijadikan pegangan dalam hal tersebut, Pak. Apa contoh-contohnya di sini, Pak? Ada beberapa contoh di sini pandangan-pandangan orang ya. Ini diambil dari kitabnya Raudhah An-Nadiyah ya, yang menjelaskan beberapa pandangan orang yang kurang tepat terhadap Jumatan tersebut ya. Pertama, pandangan sebagian orang bahwasanya khutbah itu sama dengan 2 rakaat pengganti zuhur. Sehingga siapa yang enggak ikut khutbah maka dia enggak sah Jumatannya. Itu kan juga pandangan yang kurang tepat ya. Karena Nabi mengatakan dari berbagai jalur banyak dalil yang menjelaskan siapa yang kehilangan 1 rakaat dari 2 rakaat Jumat, kemudian masih mendapati 1 rakaatnya, itu kan masih dianggap Jumatan dia tuh. Ya, masih dianggap Jumatan. Khutbah itu wajib ya, wajib. Tapi mendengarkannya bagi jamaah dia hadir di situ, itu kan bukan sebuah ini ya. Kalau seandainya dia dianggap sebagai pengganti nanti enggak sah Jumatan orang itu. Ya, kita diperintahkan memang untuk mendengarkan khutbah itu. Ya, kalau bisa datang lebih dahulu ya, mendengarkan. Cuman ketika seseorang enggak mendapati kecuali 1 rakaat, Pak. Misalnya saya datang Jumatan karena saya lagi sibuk kerja atau apa, atau lagi ada hal-hal tertentu yang menghalangi saya, cuma mendapati 1 rakaat Jumatan, kan saya tinggal menambahkan 1 rakaat lagi lah. Apakah enggak sah Jumatannya? Tetap dianggap sah. Dianggap sah gitu ya. Jadi 2 rakaat itu bukan pengganti. Tapi memang kita diperintahkan untuk segera berangkat Jumatan, mendengarkan khutbah itu dan enggak boleh ngomong kiri kanan ya Pak ya. Ngomong kiri kanan, kecuali mau protes ke khatib bisa, cuman jangan dilakukan.
Ya, kecuali memang perlu ya. Itu kata Raudun Nadiyah itu salah satu Pak pandangan yang salah. Itu kemudian yang mengatakan bahwasanya tadi itu pandangan bahwasanya Jumatan nggak akan bisa dilakukan kecuali bersama dengan 3 orang bersama imam. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30. Banyak pandangan 15 tadi Pak ya. 40, 50, ada yang mengatakan 70 harus segitu. Kemudian dia mengatakan hak, pokoknya banyak gitu. Nah ini juga tidak ada sandaran dalilnya. Tadi sudah kita jelaskan. Tidak ada sandaran dalilnya secara khusus. Ya. Kemudian sebagian mengatakan bahwasanya Jumatan tidak sah kecuali di kota yang jami gitu ya. Sebagian juga mengatakan bahwasanya membatasi orang-orang yang tinggal di situ di kampung itu lebih dari harus tinggal ribuan orang sehingga baru bisa Jumatan gitu ya. Kemudian juga dijelaskan di situ ada masjid jami'nya, ada tempat mandinya gitu ya, kamar mandinya, toiletnya, tempat wudunya gitu ya. Enggak bisa. Kemudian juga mengatakan bahwasanya Jumatan itu tidak bisa dilakukan kecuali bersama imam a'zam, bersama khalifah atau pemimpin besar kaum muslimin lah secara umum. Khalifah itu Pak ya, kalau nggak ada khalifah berarti nggak ada kewajiban Jumatan. Itu ada pandangan-pandangan seperti itu ya Pak ya. Ya ini pandangan-pandangan yang laisa alaiha atharah min ilmin wala yujad fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi harfun wahidun. Jadi ini dalil yang tidak ada ilmunya, nggak ada dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah, walaupun cuma 1 huruf terhadap apa yang mereka katakan tersebut. Dia bukan syarat. Syarat. Jadi pandangan-pandangan seperti itu termasuk pandangan yang sudah terbantahkan sebenarnya Pak. Raudun Nadiyah itu dalam kitab Raud An-Nadiyah. Terutama masalah itu yang sering kita dengar itu yang beranggapan bahwasanya khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat itu. Itu kalau kayak gitu kan berarti kalau kita ketinggalan, kalau nggak mendengarkan khutbah sama sekali nggak sah Jumatan kita ya Pak ya. Tapi kita diminta untuk mendengarkan khutbah memang gitu ya. Maka sebelumnya pernah kita sampaikan kalau kita datang imam sedang khutbah ya, kemudian azan berkumandang ya ada 2 pandangan di situ. Tapi kita jelaskan mana salah satu yang kita kuatkan, salah satunya adalah ya kita sholat sunnahnya dan langsung ya. Kemudian azannya karena sunnah menjawabnya, mendengarkan khutbah menjadi wajib ya. Jadi khutbah itu wajib hukumnya Pak. Adanya wajib, dia syarat untuk khutbah Jumatan itu ya wajib ada khutbahnya, mendengarkan juga sebuah kewajiban bagi kita ya. Cuman dia bukan pengganti 2 rakaat yang zuhur itu. Sehingga kita nggak bisa mengkiaskan itu, termasuk orang yang mengkiaskan qobliyah Jumat itu kan nggak bisa dia nggak masuk kias di situ ya. Qobliyah Jumat itu kan nggak ada. Yang ada kita diperintahkan nanti 2 atau 4 rakaat ba'dal Jumat. Dia akan kita bahas itu. Gitu ya. Dia Jumatan itu punya eksistensi tersendiri, Pak. Dia sendiri, enggak walaupun dikerjakan di waktu zuhur, tapi Jumatan itu ya Jumatan. Ya, berdiri sendiri dia. Ya, zuhur itu juga punya sendiri gitu. Jadi Jumatan itu ada wajib khutbah. Jadi dia bukan pengganti di situ. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, Pak. Untuk intermisu lah kira-kira. Kalau boleh protes ya Ustaz ya, makmum itu kepada khotib itu ya. Kita tidak boleh bicara sama teman ya. Protes itu namanya, wah khotib khutbahnya seperti itu apa boleh apa enggak? Selama ini khutbahnya sudah mantu ini kan. Karena begini Ustaz ya, dua itu belum pernah terjadi begini. Mungkin bagian dari protes. Yang khotib itu kebetulan ustadznya itu, kiainya itu kan makmum. Karena khutbahnya itu cukup lama sekali. Lama ustadznya itu ya, karena kan masih muda ya. Ustadznya namanya Pak Hasan itu ya, yang pendiri Gontor ya. Karena di Gontor kan juga ada apa ini model ada beduk tuh ya, Ustaz. Beduk tuh loh. Tahu beduk enggak? Tahu. Geger lah apa maksudnya. Semua juga dur itu kan bagian dari protes ya.
Boleh ada. Jadi kelamaan konsepnya itu tidur. Yang memprotes kalau seandainya khatib seorang makmum mempertanyakan ya, Pak, atau bertanya atau berbicara dengan khatib itu memang dibolehkan dalam khutbah Jumat itu. Misalnya dia merasa sesuatu, misalnya kan dalam riwayat sholat istisqa itu kan ada orang Arab Badui yang masuk itu, yang bercerita, ya Rasulullah, yang sebelumnya pernah kita bahas itu, udah halakatil amwal gitu ya, barang-barang harta sudah rusak semua, kemudian kekeringan sudah terjadi, nggak ada barang yang akan diperjualbelikan lagi. Berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan hujan. Ya kan dia ngobrol dalam Jumatan itu Pak, momennya itu Jumatan itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dengan Umar itu, yang ketika bukan Umar Pak yang berdiri itu, kemudian ketika Abu Bakar masuk, dia belum sempat mandi Jumatan itu yang pernah kita sampaikan ketika itu masalah mandi Jumat itu kan ditegur juga. Ya, katanya nggak sempat mandi. Itu kan Umar dalam posisi ini itu, posisi khutbah itu Pak. Ya, ini juga membuktikan pada kita bolehnya mengobrol antara khatib dengan makmum kalau memang perlu ya Pak. Tapi kalau nggak perlu jangan gitu ya. Ya. Kemudian yang nggak boleh itu kita kiri kanan ngobrol itu. Jadi kalau kita sekedar protes ya sebaiknya dihindari lah. Ya. Nanti malah semuanya protes dan ini apalagi standarnya itu kan idealnya kan memang sunnahnya kita mempersingkat khutbah itu melamakan sholat itu. Ya. Kadang-kadang kalau orang-orang yang berpengaruh mungkin ya, Pak, untuk memberikan teguran seperti iya atau apa gitu ya. Tapi kalau semua orang pengen protes nanti agak ini masjidnya nanti malah menimbulkan kekacauan nanti. Itu mungkin dari sisi maslahatnya, tapi dari sisi hukum nggak ada masalah emang itu Pak. Secara hukum tuh nggak ada masalah emang ketika seorang makmum mempertanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada khatib. Ya, cuman yaitu tadi perlu memperhatikan maslahatnya. Ya, karena dikhawatirkan semua orang nanti akan menyampaikan hajatnya, ya, orang menyampaikan semua permintaannya gitu ya. Itu di sisi itu. Jadi kita kalau di sisi hukum nggak ada masalah karena pernah terjadi itu, Pak. Ya, dihindari lah karena akan menimbulkan itu. Tapi secara hukum kalau kita berbicara hukum kan nggak ada masalah emang. Karena fikih itu kalau berbicara standar minimalis. Fikih itu memang berbicara standar minimalis ya, Pak ya. Bedakan antara fikih dengan antara fatwa dengan takwa ya. Fatwa dengan takwa itu beda. Fatwa itu lebih ringan dia. Kalau takwa itu ya tersilahkan. Saya bilang misalnya ditanya hukum sholat duha gimana ya. Sholat duha itu ya hukumnya sunnah. Tapi kita mau ngambil paling takwa gitu misalnya mau merutinkan ya silahkan juga kan nggak ada masalah, terbaiknya malah dirutinkan. Kan fatwa itu sifatnya meringankan. Ya. Fatwa itu meringankan sifatnya. Kalau fatwa memberatkan itu bukan berdasarkan ilmu namanya. Kalau berhati-hati itu semua orang bisa ya, Pak. Tapi kalau fatwa itu keringanan yang tegak di atas ilmu itu namanya fatwa. Ya, fikih itu gitu sifatnya Pak ya. Fikih itu adalah yang paling ringan gitu. Memilih pandangan yang paling ringan. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan demikian Pak. Masih lanjut di masalah khutbah Jumat insyaallah. Temuan selanjutnya tentang khutbah Jumat, hal-hal yang dibahas di situ dan sejenisnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.